Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Noviraila dengan NIM HAM 441900003 akan mempresentasikan hasil tugas yang telah saya buat yang berjudul Analisis Kelembagaan dengan Metode Institutional Analysis and Development dengan Studi Kasus Waduk Cirata. Berikut adalah latar belakang yang saya ambil, yaitu pertama, dari fungsi Waduk Cirata. Fungsi utama Waduk Cirata yaitu sebagai PLTA dan budidaya perikanan. Adapun fungsi lain yaitu sebagai sistem irigasi dan pencegahan banjir. Dan yang kedua yaitu budidaya perikanan sebagai mata pencaharian. Pengembangan perikanan dan keberadaan waduk sangat mendukung kehidupan mata pencaharian masyarakat sekitar melalui kegiatan perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Dan latar belakang yang keempat yaitu mengenai kapasitas keramba jaring apung yang melebihi batas maksimum. Pada awalnya, jumlah KJA yaitu sebanyak 74 unit, namun pada tahun 2012 mencapai 77.000 unit. Pembatasan KJA telah dilakukan pada tahun 2002 yaitu sebanyak 12.000 unit, namun faktanya saat ini melebihi 70.000 unit. Dan latar belakang yang keempat yaitu mengenai pencemaran. Pencemaran waduk di Cirata disebabkan oleh beberapa aktivitas, yaitu aktivitas perikanan, pertanian, maupun pariwisata. Metode analisis yang digunakan yaitu analisis IAD atau Institutional Analysis and Development. Dan berikut adalah matrik analisis IAD dengan kriteria keberlanjutan ekonomi atau biologi, keberlanjutan ekonomi, keberlanjutan sosial budaya, keberlanjutan kelembagaan, kondisi interaksi antar aktor atau stakeholder, dan penggunaan teknologi. Adapun indikator yang digunakan yang sudah tertera pada tabel. Dan parameter diambil berdasarkan data sekunder yang diperoleh dari PPWC dan dinas terkait dan juga dari hasil wawancara terhadap stakeholder. Berikut adalah alur pembahasan yang akan saya bawakan. Yang pertama mengenai atribut. Berikut adalah struktur tata kelola Waduk Cirata yang dapat dilihat pada slide berikut. Dan berikut adalah hubungan antar stakeholder yang terdiri dari collective choice level dan operational choice level. Bisa dilihat pada slide berikut. Dan berikut adalah hasil tabel scoring yang telah dilakukan penelitian sebelumnya. Tabel scoring ini digunakan untuk hasil dan pembahasan yang akan saya lakukan. Dan berikut adalah lanjutan dari tabel scoring. Dan selanjutnya adalah bagan co-management. Bagan co-management bertujuan untuk memudahkan dalam menganalisis keterkaitan antar stakeholder. Bisa dilihat pada slide berikut. Pembahasan yang kedua yaitu analisis. Analisis yang pertama yaitu mengenai keberlanjutan ekologi atau biologi. Keberlanjutan Waduk Cirata pada status kurang berkelanjutan. Pencemaran air merupakan salah satu penyebab menurunnya kualitas Waduk Cirata. Karena masyarakat sekitar menggunakan Waduk Cirata ini sebagai pembuangan domestik. Analisis yang kedua yaitu mengenai keberlanjutan ekonomi. Atribut ekonomi yang sangat berpengaruh terhadap keberlanjutan Waduk Cirata yaitu atribut penyerapan tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja di Waduk Cirata sangat tinggi. Hal ini terlihat dalam mata pencaharian masyarakat sekitar Waduk Cirata sebagai nelayan. Keberlanjutan Waduk Cirata dari dimensi ekonomi diarahkan pada pembatasan jumlah budidaya KJA yang sesuai dengan daya dukung waduk. Analisis yang ketiga yaitu keberlanjutan sosial budaya. Dimensi sosial berada pada status cukup berkelanjutan. Intensitas dan konflik terjadi sangat rendah. Hal ini dikarenakan persamaan nasib yang menganggap bahwa sama-sama tidak mampu dalam menciptakan lapangan usaha selain menangkap ikan. Dan analisis yang keempat yaitu mengenai keberlanjutan kelembagaan. Waduk Cirata menunjukkan bahwa keberadaan aturan formal maupun informal merupakan hal yang penting bagi masyarakat. Namun saat ini keberadaan aturan dianggap kurang jelas oleh beberapa stakeholder, terutama nelayan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya koordinasi dan sosialisasi aturan kepada para nelayan. Dan yang selanjutnya yaitu hasil pembahasan atau analisis mengenai kondisi interaksi antar aktor atau stakeholder. Yang pertama, pedagang ikan, kelompok pengelola hasil perikanan, dan kelompok nelayan tidak memiliki kemampuan interaksi yang baik dalam mengadakan forum kerjasama ataupun mengubah arah pengelolaan perikanan di Waduk Cirata. Dan stakeholder yang kedua yaitu terdiri dari Dinas Perikanan Provinsi Jawa Barat,
Dinas Peternakan dan Perikanan, BPWC, kelompok budidaya, dan kelompok penjual pakan memiliki kemampuan dalam berinteraksi dalam mengadakan forum untuk membicarakan masalah-masalah pengelolaan, pembinaan, dan sosialisasi. Namun yang berwenang dalam mengubah arah pengelolaan adalah DKP Provinsi Jawa Barat. Dan adapun stakeholder yang kepentingannya dan pengaruhnya sangat rendah dalam pengelolaan Waduk Cirata, yaitu terdiri dari aparat pemerintah, BPPT, dan peneliti. Hal ini diakibatkan karena stakeholder tersebut tidak memberikan kontribusi dalam pengelolaan sumber daya perikanan tangkap Waduk Cirata. Dan yang selanjutnya yaitu membahas mengenai teknologi. Alat tangkap yang biasa digunakan oleh nelayan tangkap Waduk Cirata adalah alat tangkap yang tidak membahayakan lingkungan. Alat tangkap yang dimaksud adalah masyarakat sekitar biasa menggunakan alat tangkap seperti jala, jaring ampar, dan pancing. Dan analisis yang selanjutnya yaitu mengenai hubungan antar stakeholder. Stakeholder dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya Waduk Cirata terkait dengan budidaya ikan dan keramba jaring apung tergolong dalam level penentu kebijakan atau collective choice level dan level operasional atau operational choice level. Dalam pengelolaan dan pemanfaatan menunjukkan bahwa koordinasi antar stakeholder belum optimal. Hal ini dikarenakan karena adanya perbedaan kepentingan antar stakeholder. Dan selanjutnya yaitu membahas mengenai co-management. Bentuk co-management dari perikanan tangkap Waduk Cirata termasuk ke dalam bentuk pendamping. Pihak pengelola berupaya untuk merangkul dinas-dinas terkait dan kelompok-kelompok lain untuk membicarakan pelestarian Waduk Cirata. Dan perlu adanya pembagian tugas yang jelas antara pengelola waduk dan dinas terkait mengenai pengelolaan Waduk Cirata. Dan yang selanjutnya yaitu pembahasan mengenai rekomendasi. Rekomendasi dalam sisi ekologi yaitu perlu dilakukan implementasi kebijakan pembatasan jumlah keramba jaring apung sesuai daya tampung waduk sehingga mencapai pengoptimalan budidaya keramba jaring apung. Dari sisi ekonomi, perlu adanya peningkatan kualitas ekologi waduk untuk menunjang keberlanjutan waduk dan budidaya keramba jaring apung. Dan dalam sisi sosial, dimensi sosial, perlu penanganan konflik melalui penegakan hukum maupun ketegasan aparat terhadap pelanggaran yang dilakukan. Keberlanjutan waduk maupun keberlanjutan budidaya keramba jaring apung satu sama lain sangat mempengaruhi. Pengelolaan yang berkelanjutan pada waduk akan mempengaruhi keberlanjutan budidaya keramba jaring apung. Pengelolaan yang berkelanjutan pada budidaya keramba jaring apung akan mendukung keberlanjutan Waduk Cirata secara keseluruhan. Sebaliknya, buruknya pengelolaan waduk atau budidaya keramba jaring apung akan menjadi penghambat bagi terwujudnya pengelolaan yang berkelanjutan. Berikut adalah sumber yang saya gunakan. Dan sekian dari saya, mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian. Dan sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.